Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang disproportionate stratified random sampling. Definisi disproportionate stratified random sampling. Menurut para ahli, stratified sampling adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi bervariasi. Selain digunakan untuk populasi yang tidak homogen, teknik ini juga digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang berstrata tingkat. Sedangkan disproportional sampling atau sampling tidak berimbang, yaitu dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya tidak berimbang dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok lain. Random sampling atau sampling acak, teknik ini disebut juga serampangan, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih, objektif sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan penelitian. Definisi keseluruhan disproportional stratified random sampling adalah teknik yang hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling dalam hal heterogenitas populasi. Namun, ketidakproporsional penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata namun kurang proporsional pembagiannya. Disproportionate stratified sampling merupakan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen. Strata dari masing-masing kelompok diambil sampel namun tidak proporsional. Menurut Nurhayati, interpretasi kelompok adalah metode penarikan sampel untuk populasi yang memiliki strata atau heterogen yang mana diambil secara objektif dengan jumlah subjek tidak berimbang pada masing-masing kelompok. Untuk metode atau sistem penggunaan, dari keseluruhan metode pengambilan sampel, pada umumnya prosedur yang digunakan dalam survei adalah pengambilan sampel berstrata. Dalam pengambilan sampel berstrata, populasi dari N unit dibagi menjadi K bagian populasi yang disebut strata. Bagian populasi ke I mempunyai NI unit di mana I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai K. Jika sampel diambil secara acak dari setiap strata, prosedurnya dikenal dengan pengambilan sampel acak berstrata. Kelebihannya adalah bila jumlah sampling cukup besar, maka kepincangan sampling dengan sendirinya teratasi. Sampling tidak memakan banyak waktu dibandingkan dengan sampling secara proporsional. Tetapi kekurangannya adalah dengan menggunakan metode disproportionate stratified random sampling dalam menentukan jumlah sampel populasi, hasil dari penghitungannya kurang proporsional. Contoh dari soal disproportionate stratified random sampling, teknik ini sama dengan teknik proportionate, yang jumlah digunakan untuk menentukan jumlah sampel populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Contohnya, pada penelitian tentang cara kerja terhadap 1.000 orang pegawai PT Telkom yang terdiri dari beberapa kelompok. Nah, diketahui S3 ada 3 orang, S2 7 orang, S1 500 orang, lulusan SMU atau SMK terdapat 490 orang. Maka kelompok S3 dan S2 semua dijadikan sampel karena jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya.
itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang materi disproportionate random sampling. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Sometimes I wabarakatuh. believe, at times I question Waalaikumsalam warahmatullahi I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow.